Tadi ahli menerangkan bahwa dalam hal pengelolaan keuangan daerah dikaitkan dengan undang-undang korupsi itu maka haruslah dipandang dalam perspektif hukum administrasi negara. Jadi bisa tidak diberi gambaran pada kami bagaimana hukum administrasi negara itu melihat tindak pidana korupsi dalam kaitannya pengelolaan keuangan negara. Apakah penegak hukum baru bisa melakukan tindakannya pro justisia itu manakala, kalau tadi saya mengikuti jalan pikiran ahli, maka harus dinyatakan dahulu oleh BPK bahwa telah terjadi mungkin penyimpangan dan sebagainya. Apakah seperti itu cara kerjanya dalam penegakan hukumnya? Bisa dijelaskan? Bisa dipahami pertanyaannya? Ya. Terima kasih saudara jaksa. Izin yang mulia. Ya. Baru ketemu ini undang-undang tadi saya cari nih. Ini Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan negara. Kita sama-sama baca huruf C, saudara jaksa ya. Bahwa dalam rangka pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan kaidah-kaidah hukum administrasi keuangan negara yang mengatur perbendaharaan negara. Saya garis bawahi, hukum administrasi itu adalah hukum yang mengatur tentang kewenangan. Dan itu bisa kita pelajari di dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Nah, di dalam pengelolaan keuangan negara, maka hukum administrasi tadi ditindaklanjuti dalam ruang lingkup pengelolaan keuangan negara yang diawasi oleh lembaga namanya BPK. BPK itulah yang menjadi ujung dalam pemeriksaan akhir terhadap rangkaian kegiatan pengelolaan keuangan negara, dimulai dari perencanaannya, dimulai kemudian lanjutan dan pelaksanaannya, kemudian terakhir sebelum pertanggungjawaban itu ada di pengawasan. Saya memahami bahwa penegakan hukum administrasi itu di dalam Undang-Undang BPK, maka itu dilegitimasi dalam pasal 14 yang mulia. Saya bacakan di sini pasal 14. Bukan, apabila sebentar jaksa, sebentar ahli tadi sudah menerangkan itu. Cuman pertanyaan saya singkat. Apakah dalam penegakan hukum, artinya ketika penegak hukum melakukan pro justisia, itu hanya akan dimulai dari ketika BPK menemukan temuan dan diberikan rekomendasi. Apakah itu saja? Saya belum saya jelaskan tadi. Enggak, karena penjelasannya diulangi lagi. Lah ini makanya menjelaskan ini penegasan pasal 14 adalah rujukan saya. Yeah. Pendapat saya kan harus sesuai dengan rujukan dasar hukumnya. Kalau enggak pendapat saya ini abstrak nanti. Ya. Pasal 14 ayat 1, apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, pidana yang mengatur di sini nggak mungkin pidana judi yang mulia, betul ya? Pasti pidana korupsi. Itu logikanya begitu. Kalau kita bicara pidana korupsi ya undang-undang apa coba saya tanya? Undang-undang Tipikor, ya kan? Undang-undang 3199 dan 20 2001. Lah di situ semua unsur pidananya harus ditentukan BPK. Ini nggak ada loh. Kata-kata hanya berkaitan dengan pasal 2 pasal 3 nggak ada. Coba jelaskan penjelasan pasal 14 itu apa? Cukup jelas yang mulia. Ya, oke, dikaitkan. Saya sebagai ahli perundang-undangan, saya ngajar perundang-undangan yang mulia. Ya. Jadi saya memaknai pasal pidana itu termasuk suap, gratifikasi. Ini harus diuji dulu BPK. Baru kemudian BPK melapor kepada instansi yang berwenang. Siapa? Teman-teman penegak hukum. Oke, berarti itulah jalan pikiran yang benar. Berarti semua tindakannya setelah ada rekomendasi BPK. Ya, pasal 14. Ya, oke lah, itu ya, oke. Lah, dalam hal mungkin terjadi kemungkinan dalam tindak pidana tertangkap tangan. Ya, ada tertangkap tangan orang menerima suap. Ya, ini pejabat negara menerima suap dan kemudian ditangkap secara tangkap. Apakah kami harus mengikuti itu juga? Harus ke BPK dulu bertanya dan sebagainya? Kalau tertangkap tangan itu beda ya mulia. Ya, artinya kan tadi Anda mengatakan tertangkap tangan. Sebentar. Itu dua pertanyaan yang berbeda. Itu saya ingatkan tadi. Itu dua hal yang berbeda pertanyaannya, saudara. Saudara tidak bisa campurkan. Saudara, makanya ahli ya. Tadi itu yang saya ingatkan tadi, ini yang saya takutkan. Saya ingatkan tadi kita jangan berdebat kusir. Saudara bertanya, biar aja kesempatan dia namanya ahli untuk menjelaskan. Kami akan catat. Nanti kami akan nilai, Pak. Iya. Terima kasih. Saya tidak mengatakan bahwa pendapat ahli itu benar atau salah, enggak. Namanya pendapat. Pertanyaan aja, enggak apa-apa, santai. Oke. Tidak perlu kita berdebat. Nah, kan
Iya. Tadi kalau dalam tertangkap tangan penggunaan undang-undangnya sama, ada pasal 12A, 12B, ada pasal 11, bahkan juga bisa menggunakan pasal 5 ayat 2A. Sama undang-undang korupsi. Apakah dalam hal seperti itu? Kan pasalnya sama nih. Pasalnya sama, tidak juga dikecualikan menurut pasal 14 seperti ahli sampaikan. Pasalnya sama. Apakah akan mengikuti hal yang sama? Tertangkap tangan itu adalah hal yang dikecualikan. Karena tertangkap tangan itu bukan dalam proses pengelolaan keuangan negara, tetapi pada saat di tempat itu penyidik mendapat informasi, undang-undang mengatakan boleh, yang mulia. Iya. Ya. Jadi misalnya Ada itu apa tertangkap tangan pengecualian. pengecualian, Udah, ya. jelas. Jadi itu norma pengecualian. Oke. Berarti ada kondisi-kondisi di mana tindak pidana korupsi tidak harus melalui BPK. Betul ya? Kecuali tertangkap tangan. Oke.